main Battlefield tapi kamu dapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, wes bentar kurang tinggi. Oke, teman-teman sekalian, untuk kali ini kita akan membahas tentang sebuah bahan pertanian dan menjadi unsur atau menjadi komponen yang harus kita miliki ketika teman-teman akan melakukan kegiatan urban farming atau berkebun. Nah, salah satu bahan yang harus kita miliki itu adalah pupuk, karena memang pupuk ini akan menjadi bahan baku ketika teman-teman sedang menumbuhkan apapun itu jenis tumbuhannya, mau dari tanaman hias, tanaman sayuran yang sayurannya itu adalah jenis sayuran daun, atau yang sampai tanaman itu berbuah. Nah, salah satu pupuk yang seharusnya kita miliki itu adalah jenis NPK. Nah, butirannya seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah bentuknya. Jadi kegunaan dari NPK ini sendiri adalah dia merupakan salah satu pupuk dasar yang kita berikan untuk tanaman ketika dia berada pada fase vegetatif untuk yang tanaman dan berbuah, atau ketika dia berada dalam fase generatif. Jadi kalau untuk tanaman buah ada dua, tapi kalau untuk tanaman daun hanya ada di fase vegetatif, jadi relatif stabil pemberiannya. Nah, nanti di deskripsi video ini atau di deskripsi marketplace yang saya berikan ke teman-teman, itu akan saya berikan beberapa tambahan unsurnya. Jadi nggak cuma nitrogen, fosfor, dan kalium, tapi jenis NPK ini itu ada nutrisi yang lain, meskipun itu kecil tapi ada gitu kan. Nah, yang sedang saya bungkus ini itu adalah jenis NPK bentuknya sih seperti ini teman-teman. Nah, dari merek Pak Tani. Nah, seperti ini bentuk aslinya, dan ini adalah kemasan 1 kilo. Nah, ini NPK-nya itu 16. Maksudnya itu adalah kadar nitrogennya itu ada 16%, fosfor, kaliumnya itu ada 16%, jadi seimbang tiga komponen tadi, makanya dibilang 16 gitu kan. Nah, ketika kita akan mengaplikasikan pupuk ini, itu tergantung kebiasaan kita atau senyaman kita ya. Jadi pemberian pupuk ini bisa kita berikan dengan cara ditabur gitu kan, kemudian dilarutkan, kemudian dikocorkan ke tanaman, atau misal kita timbun. Jadi kita sebelum penanaman benihnya, si media tanam ini ditaburin NPK dulu, kemudian baru ditimbun seperti itu. Jadi ada 3, bisa kita timbun, bisa kita tabur, atau bisa kita larutkan ke dalam air kemudian kita kocorkan. Terserah teman-teman senyamannya bagaimana, tapi intinya sih untuk pemberiannya relatif mudah. Nah, itu teman-teman ya. Untuk beratnya yang kemasan seperti ini, itu saya buat itu sekitar 82 sampai 83 lah ya, kemasan satu ini. Jadi relatif murah. Kemudian sangat membantu semua ya, harapan saya sih. Itu sangat membantu teman-teman ketika melakukan penghijauan di rumah. Kalau kemasannya segini, itu saya yakin ketika teman-teman itu melakukan penghijauan dalam skala pot ya, atau di polybag atau di pekarangan, itu akan terlalu berlebihan. Jadi karena pemakaiannya nggak terlalu banyak sih sebenarnya ya. Di deskripsi ini juga nanti contoh saya berikan gitu kan, ada dosisnya gitu kan. Jadi
kalau misal kita, karena ini dasarnya adalah pupuk kimia teman-teman sekalian, jadi kalau misal kebanyakan itu akan jadi masalah. Sama seperti ketika kita melakukan budidaya dengan cara hidroponik, kalau misal AB mixnya itu kebanyakan akan menjadi racun buat tanaman. Sama teman-teman sekalian. Jadi di deskripsi nanti coba saya berikan itu aturannya. Saya bacakan sedikit ya. Ini gambaran buat teman-teman bahwa pemberian NPK ini ternyata ada dosisnya, nggak sembarangan. Berbeda dengan ketika kita memberikan pupuk organik yang berasal dari hewan, kotoran hewan, ini nggak masalah kebanyakan. Tapi kalau kita menggunakan NPK ini ada dosisnya. Saya berikan sedikit informasi ya. Nah, untuk tanaman apa nih? Misalnya untuk sayuran daun ya. Itu kalau di sini itu memang kalau sayuran daun misal kayak apa ini ya, di sini itu ada sawi 150 kg berarti 1,5 kintal. Iya benar ya, iya benar, 150 kg itu per hektar. Jadi tinggal dibandingkan aja. Kalau misal kita cuman luasnya ini, kalau ditabur ya, ditabur itu akan kalau kita ditabur, kalau untuk luasan hektar pasti kelihatan banyak karena hektaran. Tapi kalau cuma satu polybag tinggal dibagi aja, misal 5 polybag kita itu luasnya berapa gitu kan, dibuat perbandingan. Di lain video mungkin coba saya buat coret-coretan lah ya, bagaimana cara mengukur atau menyamakan, bukan menyamakan ya, maksudnya membandingkan ketika di dalam kemasan ini hektar, sementara kita polybag ini dalam artian ditabur, berapa gram yang kita butuhkan, nanti akan kita coba bahas. Nah, yang gampang gitu ya, itu adalah misalnya kayak tomat atau cabai lah ya, itu pada masa vegetatif itu cuman membutuhkan 25 gram per pohon gitu ya. Jadi memang dosisnya kecil teman-teman sekalian. Dan ketika 25 gram ini dilarutkan dalam 10 liter air gitu kan, dikocorkan gitu kan, untuk 50 tanaman di sini. Tapi ini pohon. Wah, ada pupuk susulan, sorry. Itu pupuk susulan. Tapi kalau untuk pupuk dasarnya, saya bilang tadi karena ini ada pupuk dasar, jadi 25 gram itu per pohon di masa vegetatif. Kemudian yang untuk yang lain nanti coba saya fotoin atau misal nanti saya tulis di deskripsi, jadi biar teman-teman ada gambaran gitu ya. Oke, itu adalah sedikit informasi tentang apa itu pupuk NPK dan gambaran teman-teman ketika mengaplikasikan di tanaman, di apa yang teman-teman budidayakan atau ketika teman-teman melakukan penghijauan. Oke, saya cukupkan video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.